Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi mekatronika. Eh, Slide selanjutnya. Nah, di sini ada anggota kelompok dari Darmanto, saya sendiri, ada Aninda Latifah Zahra, ada Cahyo Hidayatullah, ada Michael Toga Junior Sinaga, dan ada Muhammad Azmi Abdus Syukur. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Cahyo Hidayatullah. Baik, pengertian mekatronika. Mekatronika adalah gabungan dari beberapa disiplin ilmu, yaitu yang pertama mechanical engineering, bagian yang berhubungan dengan pergerakan struktur dan aktuator. Selanjutnya ada elektronika atau elektronik, bagian yang berhubungan dengan rangkaian listrik dan komponen elektronik seperti sensor dan microcontroller. Yang selanjutnya ada ilmu komputer, informatika atau programming, bagian yang mengatur logika, kontrol otomatis, dan kecerdasan sistem. Selanjutnya ada sistem kendali atau control system, bagian yang memastikan sistem bekerja sesuai dengan yang diinginkan dengan umpan balik atau feedback. Secara sederhana, mekatronika adalah teknologi yang menggabungkan mesin, listrik, dan komputer untuk menciptakan sistem otomatis yang cerdas. Sederhana yang menunjukkan gabungan mekanika, elektronika, informatika, kontrol, dan menghasilkan mekatronika. Tujuan mekatronika. Tujuan utama dari mekatronika adalah satu, meningkatkan efisiensi dan presisi dalam proses kerja mesin. Kedua, mengurangi intervensi manusia atau otomatisasi. Yang ketiga, meningkatkan keandalan reliability sistem. Keempat, mewujudkan sistem yang lebih pintar dan adaptif. Selanjutnya, di komponen utama sistem mekatronika, sebuah sistem mekatronika biasanya terdiri dari 5 komponen utama berikut. Yang ke-1, sensor, mendeteksi perubahan fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, jarak, atau posisi. Yang kedua, aktuator, mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik. Contoh, motor atau servo. Yang ketiga, controller atau microcontroller, otak sistem mengolah data dari sensor dan memberi perintah ke aktuator. Contohnya Arduino, PLC, Raspberry Pi. Yang keempat, sistem mekanik, struktur fisik atau bagian bergerak dari sistem. Contohnya lengan robot, roda, dan gear. Yang selanjutnya, sistem komunikasi atau software, mengatur interaksi antar komponen, misalnya menggunakan bahasa pemrograman atau protokol komunikasi. Selanjutnya oleh Michael. Ya, di sini ada contoh penerapan mekatronika dalam kehidupan. Berikut beberapa contoh nyata penerapan mekatronika. Industri manufaktur. Robot lengan otomatis untuk merakit mobil. Di sini ada pertanian drone, penyemprot pestisida otomatis. Ada juga kesehatan, lengan robot untuk operasi bedah presisi tinggi. Ada juga rumah tangga, mesin cuci otomatis, robot vakum cleaner. Ada transportasi, sistem pengereman otomatis atau ABS, parkir otomatis pada mobil. Yang terakhir ada pendidikan dan penelitian, robot line follower atau robot penghindar halangan. Ya, di sini ada hubungan mekatronika dengan automatisasi sistem. Dalam konteks mata kuliah, automatisasi sistem, mekatronika menjadi fondasi utama. Otomatisasi adalah hasil dari penerapan mekatronika karena dengan menggabungkan mekanika, elektronik,
dan komputer, kita bisa menciptakan sistem yang bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Contoh di sini ada di pabrik modern. Sensor mendeteksi posisi benda, controller mengatur gerak motor, dan aktuator memindahkan produk ke jalur berikutnya secara otomatis. Itulah mekatronika dalam otomatisasi sistem. Di sini ada contoh proyek sederhana mekatronika, beberapa proyek yang sering dijadikan tugas kuliah. Yang pertama, robot line follower mengikuti garis hitam di lantai menggunakan sensor inframerah. Yang kedua, sistem penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah dan pompa air. Yang ketiga, smart door lock membuka pintu menggunakan sidik jari atau RFID. Yang keempat, lengan robotik mini dikontrol menggunakan joystick atau program Arduino. Tantangan dan perkembangan mekatronika. Tantangan yang dihadapi pertama, integrasi antar sistem, mekanik, listrik, dan software. Yang kedua, biaya pengembangan yang tinggi. Yang ketiga, butuh tenaga ahli multidisiplin. Namun dengan perkembangan teknologi seperti ini, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, mesin learning, robotika canggih, bidang mekatronika semakin berkembang menjadi dasar utama revolusi industri 4.0 dan 5.0. Iya, jadi kesimpulannya, mekatronika adalah bidang yang memadukan mekanik, elektronik, dan komputer untuk menciptakan suatu sistem otomatis dan cerdas. Nah, di bidang ini sangat penting dalam dunia otomasi sistem karena memungkinkan mesin bekerja dengan presisi, efisiensi, dan kemandirian tinggi sehingga menghemat kos dan biaya juga tenaga kerja. Ya, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.